Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Senin 15 Januari 2024 dalam pekan biasa kedua tahun B. Bacaan dibawakan oleh Marieta Evelyn, Mazmur dilantunkan oleh Nana Puspadewi, dan renungan ditulis oleh Christina Niko. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin bersolider dengan peduli kepada sesama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa yang bertahta di kerajaan surga. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala rahmat yang berlimpah dalam hidup. Begitu besar rahmat pengampunan-Mu bagi kami, para pendosa ini, yang sering mengingkari kasih setia-Mu. Bapa, saat ini kami mohon tuntunan Roh Kudus untuk bisa memahami firman-Mu hari ini. Kami mau membuka hati untuk menerima dan menanamkan benih sabda-Mu. Demi Kristus Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Bacaan dari kitab pertama Samuel, bab 15, ayat 16 sampai dengan ayat 23. Setelah Raja Saul melanggar perintah Tuhan, Samuel berkata kepadanya, "Sudahlah, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang disabdakan Tuhan kepadaku tadi malam." Kata Saul kepadanya, "Katakanlah." Sesudah itu berkatalah Samuel, "Engkau ini kecil pada pemandanganmu sendiri. Meskipun demikian, bukankah engkau telah menjadi kepala atas suku-suku Israel? Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel? Bukankah Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan, 'Pergilah, tumpaslah orang-orang berdosa itu, yakni orang Amalek, berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka?' Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau menjarah rayah dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan?" Lalu kata Saul kepada Samuel, "Aku memang mendengarkan suara Tuhan. Aku telah mengikuti apa yang disuruhkan Tuhan kepadaku. Aku membawa Agag, raja orang Amalek, tetapi orang Amalek sendiri telah kutumpas. Tetapi rakyatlah yang mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu-lembu terbaik dari yang seharusnya ditumpas itu. Maksudnya mau dipersembahkan kepada Tuhan Allahmu di Gilgal." Tetapi sahut Samuel, "Apakah Tuhan itu berkenan kepada kurban bakaran dan kurban sembelihan, sama seperti Ia berkenan kepada pengamalan sabdanya? Sesungguhnya mengamalkan sabda lebih baik daripada kurban sembelihan. Menuruti firman lebih baik daripada lemak domba jantan. Camkanlah, pendurhakaan itu sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan itu sama seperti menyembah berhala. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka Tuhan telah menolak engkau sebagai raja." Demikianlah sabda Tuhan.
dan sembelihan Engkau kuhukum. Sebab kurban bakaran-Mu senantiasa ada di hadapanku. Tidak usah aku mengambil lembu dari rumah-Mu, atau kambing jantan dari kandang-Mu. Orang yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Apakah urusan-Mu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulut-Mu? Padahal Engkau membenci teguran dan mengesampingkan firman-Ku. Orang yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Itulah yang Engkau lakukan. Apakah aku akan diam saja? Apakah kau kira aku ini sederajat dengan kamu? Aku menggugat Engkau dan ingin berperkara denganmu. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai kurban, ia memuliakan daku. Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Orang yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Sabda Allah itu hidup dan kuat. Sabda itu menguji segala pikiran dan maksud hati. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Inilah Injil suci menurut Markus, bab 2 ayat 18 sampai dengan ayat 22. Waktu itu, murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa. Pada suatu hari, datanglah orang-orang kepada Yesus dan berkata,
murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa. Mengapa murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat pengantin pria berpuasa selagi pengantin itu bersama mereka? Selama pengantin itu ada bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang, pengantin itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut kepada baju yang sudah tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabiknya, yang baru mencabik yang tua, sehingga makin besarlah koyaknya. Demikian juga, tak seorang pun mengisikan anggur baru ke dalam kantong kulit yang sudah tua. Karena jika demikian, anggur tersebut akan mengoyakkan kantung itu, sehingga baik anggur maupun kantungnya akan terbuang. Jadi, anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantung yang baru pula." Demikianlah sabda Tuhan. Menuruti firman dan mengamalkan sabda. Renungan dibawakan oleh Serafina Pranadi. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari pendengar setia terkasih. Dalam bacaan pertama hari ini, kembali dikisahkan bagaimana sepak terjang Saul sebagai raja. Saul adalah orang yang ditunjuk Allah untuk memimpin bangsa Israel. Ia memiliki perawakan tinggi dan rupawan. Saat itu, tidak ada orang Israel yang memiliki perawakan seperti Saul. Namun pada bacaan hari ini, terlihat kualitas kepemimpinan Saul. Ia tidak menaati perintah Allah. Ketika Samuel datang dan menunjukkan kesalahan Saul, apa kata Saul? Ia berkilah dan berkata, "Tetapi rakyatlah yang mengambil jarahan itu, kambing domba dan lembu-lembu terbaik dari yang seharusnya ditumpas itu." Maksudnya, mau dipersembahkan kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Ia melemparkan kesalahan kepada rakyatnya. Bahkan Saul seolah tidak mengakui Allah sebagai Allahnya. Ia berkata kepada Samuel, "Allahmu," bukan Allah bangsa Israel. Samuel tidak menggubris kebohongan Saul. Samuel berkata lebih lanjut, "Mengamalkan sabda lebih baik daripada korban sembelihan. Menuruti firman lebih baik daripada lemak domba jantan. Camkanlah pendurhakaan itu sama seperti doa bertenung, dan kedegilan itu sama seperti menyembah berhala." Keras dan tegas teguran Samuel kepada Saul. Bahkan Samuel menganggap semua korban sembelihan tidak ada artinya di mata Allah. Karena kesalahan fatal dari Saul ini, maka Saul ditolak oleh Allah sebagai raja dan kemudian digantikan oleh Daud. Bapak, Ibu,
Saudara-saudari terkasih, betapa kita sering melakukan kesalahan yang sama, seperti kesalahan yang dilakukan oleh Saul. Ketika kita sudah diberkati dan diberikan rahmat berlimpah dalam hidup kita, dengan mudahnya kita ingkari kasih Tuhan kepada kita. Kita lebih mudah memilih untuk tidak melakukan perintahnya, karena sering kita lebih takut pada perkataan dan pandangan sesama terhadap kita. Sering juga kita lalai dalam melaksanakan firman Tuhan karena kelemahan kita. Jika pada hari ini kita bisa geleng-geleng kepala membaca kisah kedegilan Saul, lalu apa bedanya sikap dan perilaku Saul dengan kita? Sabda Tuhan seperti pedang bermata dua yang membantu kita untuk mengasah dan memurnikan hati nurani kita dengan merefleksikannya dalam hidup pribadi kita, dan bukan untuk menghakimi sesama kita. Salam Veritas. Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Adil dan Pengasih, terima kasih atas sabdamu hari ini yang begitu dalam dan menyentuh serta berguna untuk memurnikan pikiran, hati, dan perbuatan kami. Bapa, dalam kesombongan dan kelemahan, kami berdoa mohon rahmat kerendahan hati untuk bisa merefleksikan firman-Mu dalam hidup kami, agar kelak bibit yang tertanam ini bisa tumbuh dan menghasilkan buah-buah manis bagi kami, keluarga, dan sesama. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.